MU hidupkan minat pada gelandang Juventus ini. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan tengah mengarahkan radar mereka ke Italia. Setan Merah dilaporkan berencana merekrut Weston McKennie dari Juventus. Kabar ketertarikan MU terhadap McKennie bukanlah kabar baru. Tahun lalu, MU sempat santer dikabarkan ingin mengangkut sang gelandang ke Old Trafford. Transfer itu pada akhirnya gagal. McKennie tetap bertahan di Juventus, di mana pada musim ini ia memainkan peran yang krusial di skuad Massimiliano Allegri. Give Me Sport melaporkan bahwa McKennie ternyata masih diminati MU. Setan Merah berencana untuk merekrut sang gelandang di musim panas nanti. Tomori diincar Bayern Munchen, agennya beri peringatan ke AC Milan. Fikayo Tomori belakangan ini diberitakan masuk dalam incaran Bayern Munchen. Agen dari sang defender lalu memberi peringatan khusus kepada AC Milan selaku klub pemilik Tomori. Datang dari Chelsea 3 tahun silam, Fikayo Tomori merupakan salah satu pilar penentu keberhasilan AC Milan menjuarai titel Scudetto di musim 2021-22. Berkat performa impresifnya bersama Milan, Tomori pun menjadi incaran sejumlah raksasa Eropa. Salah satu klub yang disebut ingin menebus Tomori ialah Bayern Munchen, yang dikabarkan siap memboyong sang bek ke Jerman pada bursa transfer musim panas nanti. Sadar kalau kliennya menjadi incaran di Rotten, agen dari Tomori yaitu Victor Kolar bicara soal masa depan sang bek di Stadion San Siro. Meski menyebut kalau Tomori masih cinta dengan Milan, Kolar tak menutup kemungkinan bahwa Tomori bakal pindah demi mengejar peningkatan karir sepak bolanya. Barcelona terima tawaran besar dari Arab Saudi untuk Raphinha. Mungkin akan diminta keluar adalah pemain sayap asal Brasil, Raphinha. Pemain berusia 27 tahun ini adalah seseorang yang menarik minat kuat dari berbagai kalangan dan bisa mendapatkan bayaran besar atas jasanya. Faktanya, Joaquim Tierra dari Sport melaporkan bahwa Barcelona telah menerima tawaran besar dari Arab Saudi untuk Raphinha minggu ini. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 4 besar Arab Saudi, Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli semuanya ingin sekali mendaratkan Raphinha di musim panas. Karena itu, Barcelona telah menerima tawaran besar-besaran untuk pemain internasional Brasil itu minggu ini. Agen berikan kabar terkini terkait kontrak baru Lautaro Martinez. Agen dari Lautaro Martinez menegaskan kembali kebahagiaan kliennya di Inter Milan saat mengomentari pembicaraan kontrak terbaru sang pemain. Pemain berusia 26 tahun ini mengalami pengalaman yang memilukan di pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra Atletico Madrid. Pemain asal Argentina itu maju untuk mengambil tendangan kelima timnya dalam adu penalti, namun secara mengejutkan tendangannya malah melambung tinggi. Mengenai pembicaraan perpanjangan kontrak, Camano menegaskan bahwa kedua belah pihak tetap tenang dengan 2 tahun tersisa di kontrak sang pemain. Suporter Bayern Munchen dilarang hadir di markas Arsenal. Bayern Munchen akan menghadapi Arsenal di babak 8 besar Liga Champions 2023-2024. Namun, para pendukung Bayern dilarang untuk hadir di markas The Gunners. Hasil drawing perempat final Liga Champions 2023-2024 mempertemukan Arsenal versus Bayern Munchen. Kedua tim akan saling bertanding pada 10 dan 17 April 2024 mendatang. Arsenal menjadi tuan rumah pada leg pertama di Emirates Stadium. The Gunners akan mendapat keuntungan pada laga ini. Bayern akan menjalani laga tandang tanpa didampingi suporternya. Karena raksasa Jerman itu mendapat hukuman dari UEFA. Suporter Bayern melemparkan kembang api ke lapangan saat mereka menang 3-0 melawan Lazio. Duel tersebut berlangsung di Allianz Arena pada Rabu lalu. Menurut Goal, hal itu melanggar peraturan UEFA. Alhasil, Bayern didenda €40.000 dan suporter mereka tidak bisa menghadiri laga tandang. Van Dijk menyesal telah berkomentar begini usai final Carabao Cup. Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengaku menyesali komentar yang dia buat usai timnya mengalahkan Chelsea pada final Carabao Cup 2023-2024 lalu. Liverpool mengalahkan Chelsea pada final Carabao Cup yang berlangsung di Stadion Wembley. Terets menjadi juara setelah menang dengan skor 1-0. Van Dijk menjadi pahlawan Liverpool pada pertandingan ini. Dia mencetak gol dengan sundulan pada menit-menit akhir babak extra time. Van Dijk terpilih sebagai pemain terbaik di laga itu. Saat melakukan selebrasi gelar juara, Van Dijk sempat mengatakan ke arah kamera yang menyorotnya, "Mereka bilang saya sudah habis. Seharusnya saya tidak berkata seperti itu, karena saya tidak ingin mempunyai niat yang salah."
Itu adalah bagian dari emosi yang keluar dari diri karena begitu banyak emosi yang melewati seluruh tubuh saya hari itu, kata Van Dijk dilansir Liverpool Echo. PSG lawan berat buat Barcelona. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengakui bahwa PSG akan menjadi lawan yang berat buat timnya pada perempat final Liga Champions 2023-2024 nanti. Robert Lewandowski dan kolega bertemu raksasa Prancis PSG. Barcelona akan menjalani leg pertama pada 11 April di kandang PSG lebih dulu. Setelah itu, laga leg kedua digelar pada 17 April. Blaugrana meraih kemenangan agregat 4-2 atas wakil Italia tersebut. Xavi mengakui bahwa PSG yang dilatih Luis Enrique akan menjadi lawan yang berat buat Barcelona. Meski begitu, Xavi cukup percaya diri menatap laga tersebut. Bayern Munich siapkan tawaran lebih dari 80 juta euro untuk andalan Barca. Seperti yang sudah diketahui, Bayern Munich tetap tertarik untuk mendapatkan jasa andalan pertahanan Barcelona Ronald Araujo di musim panas. Juara Bundesliga mencoba memikat pemain internasional Uruguay itu pada bulan Januari, tetapi tidak ada hasil. Namun, mereka belum siap menyerah pada superstar berusia 25 tahun itu dan menginginkannya di musim panas. Seperti diberitakan awal pekan ini, Bayern sudah menyusun strategi untuk merekrut Araujo dari Barcelona di musim panas dan ada kabar terkini mengenai situasinya. Untuk menggoda Barcelona agar menjual Ronald Araujo di musim panas. Selain itu, raksasa Bavaria siap memberikan bek berusia 25 tahun itu kontrak yang menguntungkan, dengan gaji yang lebih besar dari apa yang bisa ditawarkan Barca, untuk meyakinkannya agar pindah pada musim panas mendatang. Barcelona ingin memperbarui kontrak Araujo sebelum akhir musim. Selama sepekan terakhir, kembali ramai perbincangan soal masa depan bek sekaligus kapten ketiga Barcelona, Ronald Araujo. Bek tengah berusia 25 tahun ini merupakan salah satu roda penggerak paling vital di tim saat ini dan dipandang sebagai bagian integral untuk masa kini dan masa depan. Namun, Bayern Munich sangat tertarik untuk mengontraknya dan telah mengincar akuisisinya sejak jendela transfer Januari. Namun kini, Sport mengabarkan bahwa Barcelona tak berniat menjual Araujo pada musim panas nanti. Faktanya, pihak Katalan berniat memberinya kontrak baru dan menyelesaikan soal masa depannya sebelum musim berakhir. Araujo menandatangani kontrak baru dengan Barca pada tahun 2022, mengikat masa depannya di klub hingga tahun 2026. Konsisten seperti Real Madrid. Real Madrid memukul tuan rumah Osasuna pada pekan ke-29 La Liga 2023-2024, Sabtu, 16 Maret 2024. Sang pemimpin klasemen menang dengan skor 4-2. 4 gol Madrid dilesakan oleh Vinicius Junior menit 4 dan menit 64, Dani Carvajal menit 18, serta Brahim Diaz menit 61. 2 gol Osasuna diserangkan oleh Ante Budimir menit 7 dan Iker Munoz menit 91. Madrid sekarang memimpin klasemen dengan keunggulan 10 poin atas Girona. Mereka kini benar-benar pantas dianggap sebagai favorit juara. Ini semua tak lepas dari konsistensi permainan yang mereka perlihatkan. Di La Liga musim ini, mereka adalah satu-satunya tim yang baru menelan 1 kekalahan. Real Madrid terakhir kali kalah di La Liga adalah ketika main tandang lawan Atletico Madrid pada pekan ke-6. Waktu itu, Madrid kalah 1-3. Setelah itu, hingga laga kontra Osasuna di El Sadar, Madrid belum lagi tersentuh kekalahan di La Liga. Mereka melalui 23 laga tanpa terkalahkan, yakni 17 kali dan 6 kali imbang. Gelandang Atletico Madrid dapat tawaran baru dari klub Arab Saudi. Gelandang Atletico Madrid, Rodrigo De Paul dikabarkan mendapatkan tawaran baru untuk bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Ahly di bursa musim panas ini. Pemain internasional Argentina tersebut masih menjadi salah satu pemain penting bagi tim besutan Diego Simeone. Gelandang Atletico Madrid, Rodrigo De Paul kabarnya kembali menjadi target transfer klub dari Saudi Pro League musim panas ini. Pemain internasional Argentina tersebut masih terikat kontrak di Madrid hingga 2026 dan masih menjadi sosok penting dalam rencana Diego Simeone. Usai Spurs dibantai Fulham, begini komentar Ange Postecoglou. Menir Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, memberikan komentar usai timnya menelan kekalahan telak saat tandang ke markas Fulham dini hari tadi. Hasil mengecewakan didapatkan oleh Tottenham Hotspur pada lanjutan pertandingan pekan ke-29 Premier League. Pasalnya,
Saat mereka tandang ke markas Fulham di Craven Cottage, Minggu dini hari WIB, Spurs menelan kekalahan dengan skor telak 3-0. Adapun tim sangat kecewa. Meski demikian, ia tak menampik bahwa Son Heung-min dan kawan-kawan tampil tidak maksimal pada pertandingan tersebut. Manchester City di FA Cup, 4 laga, 14 gol. Juara bertahan Manchester City menang saat menjamu Newcastle di babak perempat final FA Cup Piala FA 2023-2024, Minggu, 17 Maret 2024. Pertandingan Man City versus Newcastle di Etihad Stadium tersebut berakhir dengan skor 2-0. Dua gol Man City diborong oleh Bernardo Silva. Dua gol itu disarangkannya pada menit 13 dan menit 32. Dalam 4 laga di FA Cup musim ini, dari putaran ketiga, Man City selalu menang. Dalam 4 laga itu, Man City juga mencetak total 14 gol dan hanya kebobolan 2. Man City sudah menyingkirkan Huddersfield, Tottenham, Luton, dan Newcastle untuk mencapai babak semifinal. Man City menang 5-0 atas Huddersfield di putaran ketiga, menang 1-0 atas Tottenham di putaran keempat, menang 6-2 atas Luton di putaran kelima, dan memukul Newcastle 2-0 di perempat final. Erling Haaland, yang melesakkan 5 gol kontra Luton, adalah top skor sementara Man City di FA Cup musim ini. Di belakangnya, ada Bernardo Silva dan Phil Foden yang masing-masing telah menyumbang 2 gol.